Apa kabar saudara? Iya, luar biasa. Nah itu baru luar biasa saudara ya. Terdengar luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir nih bulan Februari. Sudah 2 bulan kita mau lewati tahun 2025. Bagaimana rasanya 2025? Kalau di luar sana banyak yang demo bilang susah, sulit gitu kan. Banyak PHK dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah saudara, oh iya tagarnya Indonesia gelap katanya. Saudara merasa Indonesia sedang gelap? Iya, kalau Indonesia gelap kita nggak bisa jalan saudara ya. Ya kan gelap. Ya. Ada kesulitan tapi kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ibu-ibu pernah masak ketiduran? Apa yang terjadi? Angus, gosong semua. Bapak-bapak yang naik motor pernah ketiduran? Bahaya pasti, mengancam. Saya pernah ngantuk beberapa kali bawa mobil saudara, itu langsung miring saudara ya. Itu langsung keluar jalur pasti saudara. Itu bahayanya kalau kita tertidur. Syukurnya Tuhan kita tidak pernah tertidur. Amin. Amin. Tuhan kita enggak pernah tidur. Coba bayangin seandainya Tuhan kita tertidur saudara. Dia lupa buka oksigen buat kita. Apa yang terjadi? Enggak usah lama-lama saudara ya. Ya, langsung gelap semua kita saudara ya. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Walaupun kadangkala dalam pengalaman hidup kita merasa begini, kok Tuhan kayaknya enggak peduli dengan hidup saya. Kenapa kayaknya Tuhan kok enggak bikin apa-apa? Apa Tuhan enggak tahu bahwa saya sudah menjalani hidup yang berat begini Tuhan? Atau mungkin ada yang terkira, Tuhan kenapa Tuhan biarin saya kok sampai ngalami kegagalan? Apa Tuhan enggak tahu? Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan perhatikan kehidupan kita. Tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kenapa Tuhan enggak bikin apa-apa? Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Siapa yang enggak pernah gagal dalam hidupnya? Semua pasti pernah punya pengalaman gagal. Ada yang gagal bercinta. Wah, ya kan sakitnya tuh di mana? Di sini, ya kan. Ada yang gagal rumah tangga, ada yang gagal usaha, ada yang udah ngelamar kerja kemana-mana gagal terus. Orang ngelihat kita, muka kita kayaknya aduh udah ditolak duluan kita. Belum dibaca lamaran kita gitu kan, CV-nya. Ngelihat muka kita, udah maaf Pak, lowongan tutup, gak ada kerjaan buat Bapak. Aduh, saya mau kasih tahu bahwa ini semua nih bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ini kabar baiknya buat kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Ada yang belum pernah gagal? Bersyukur saudara ya. Satu saat saudara pasti gagal. Saya enggak doain, tapi saya percaya saudara pasti akan ketemu dengan yang namanya kegagalan. Ya. Pak Arman tanya nih, wah Pak Arman nih bersidang enggak selalu menang terus ya Pak ya, kadang-kadang kalah ya Pak ya, gagal, kecewa, kenapa Tuhan saya udah berusaha kok gagal. Ya itu yang terjadi. Coba kita lihat Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mau belajar dari satu pribadi yang pernah gagal juga dalam kehidupannya. Namanya Simon Petrus, dia pernah gagal. Jadi saudara enggak sendirian kalau saudara gagal. Amin. Orang bijak bilang kegagalan itu adalah sukses yang, mantep Pak Janer nih. Udah lama gak kedengar suaranya nih, yang kayak begini nih.
Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Oke, kita lihat Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau apa? Saya mau kasih penjelasan dulu. Kalau saudara membaca di Alkitab saudara, ada Danau Genesaret. Itu tempat yang sama dengan Danau Tiberias. Atau dalam istilah yang lain Alkitab suka menulisnya sebagai Danau Galilea. Jadi Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret ini satu tempat yang sama, cuma namanya berbeda, tergantung penulisannya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi satu saat Yesus dikerumuni oleh orang banyak yang ingin dengar pengajaran Yesus. Sama kayak saudara kumpul hari ini. Ingin dengar firman Tuhan. Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Perhatikan. Ia melihat. Kata melihat. Tuhan melihat. Sama-sama sebut. Tuhan melihat. Tuhan melihat ada berapa perahu? Saya percaya waktu itu bukan cuma ada dua perahu. Pasti ada banyak perahu. Karena orang yang tinggal di tepi Danau Genesaret ini kemungkinan besar pekerjaannya adalah nelayan. Yesus cuma lihat dua perahu. Dan saya mau kasih tahu begini. Kenapa Yesus cuma lihat dua perahu? Ini dua perahu yang gagal nih. Nanti kita akan tahu kenapa dua perahu ini. Karena dua perahu ini yang gagal. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang. Biasanya kalau nelayan turun, yang dibawa turun apa? Bukan cuma jalanya, tetapi hasil tangkapannya. Tapi hari itu, dua perahu ini dilihat sama Yesus cuma ngebersihin jala. Enggak ada ikannya. Saya pikir ini pengalaman yang enggak menyenangkan sekali. Kemudian yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat yang keempat coba kita lihat. Setelah selesai berbicara, setelah Yesus selesai mengajar. Jadi waktu Petrus perahunya dinaikin Yesus. Yesus ngajar, Petrus cuma ngedayung gitu kan. Saudara bisa bayangin bagaimana perasaannya Petrus pada waktu itu, Simon? Saudara nggak tahu perasaannya Petrus? Belum tahu ya, nanti saya kasih tahu. Ayat yang kelima. Ayat yang keempat, setelah berbicara dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja. Ini bukan kerja santai saudara Petrus ini. Dia bekerja keras kata firman Tuhan. Dan kami tidak menangkap. Jadi waktu Yesus naik di perahunya Petrus, Yesus ngajar orang banyak. Sementara Petrus lagi dengar Yesus khotbah. Bagaimana perasaannya Petrus? Saya percaya Petrus enggak konsentrasi dengan pengajaran Yesus. Yang dia pikirin, aduh semalaman udah capek-capek, enggak dapat apa-apa. Semalaman udah kerja keras, gagal enggak dapat apa-apa. Enggak ada tangkepan. Coba seandainya saudara datang ke tempat ini, hati saudara sedang galau. Pendeta siapapun yang khotbah pasti akan saudara dengar kemudian lewat gitu aja. Nggak konsentrasi kita. Itu yang ada dalam hati dan pikiran. Ada di sini yang sedang galau? Itu yang ada dalam pikiran. Jangan-jangan teman-teman kita yang multimedia. Lagi galau saudara ya. Lagi galau. Gagal nih. Gagal saudara. Tapi
Ini yang kemudian dilakukan oleh Petrus. Simon menjawab, Guru, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Ayat yang ke-6, ini happy ending saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan baik-baik bahwa ada sesuatu yang berbeda. Telah sepanjang malam, kata Petrus, kami berusaha untuk menangkap ikan. Kami bekerja dengan keras sepanjang malam untuk menangkap ikan. Tapi kami gak dapat apa-apa. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Waktu terbaik untuk menjala ikan adalah tengah malam. Tetapi justru tengah malam, di tengah malam itu, Petrus dan teman-teman enggak dapat apa-apa. Orang bilang, Pak lagi bagus nih musimnya, oh bisnis ini yang lagi bagus sekarang ini. Bagus atau enggaknya enggak ditentukan oleh musimnya. Bagus atau enggaknya ditentukan oleh Tuhan. Malam itu adalah waktu terbaik untuk tangkap ikan, tapi mereka enggak dapat apa-apa. Mungkin ada Pak, mungkin mereka nangkepnya ogah-ogahan, mungkin mereka nangkepnya asal-asalan. Enggak, Petrus bilang, kami bekerja keras sepanjang malam, enggak dapat apa-apa. Tapi justru siang hari, biasanya yang namanya siang hari, yang nangkep ikan siang hari siapa tuh? Itu orang-orang yang hobinya mancing tuh. Itu pasti ikannya enggak gede. Ikannya kecil-kecil aja. Dan dapatnya satu-satu. Tapi sesuatu yang ironis terjadi. Justru bukan di waktu terbaik untuk menangkap ikan. Mereka menyebarkan jala, mereka menebarkan jala. Dan mereka dapat hasil yang banyak. Ada sesuatu yang ironis, amin. Di waktu terbaik nangkep ikan enggak dapat apa-apa. Justru di waktu yang enggak baik untuk nangkep ikan, justru hasilnya. Bukankah kadangkala itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita udah persiapkan, kita udah lakukan semua yang terbaik, tapi kita masih gagal. Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bahwa dengar baik-baik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan kita. Waktu Petrus sedang membersihkan jalannya, sedang membereskan jalannya, ada mungkin kekecewaan dalam hati Petrus dan teman-teman. Sebab sepanjang malam mereka menangkap ikan, mereka gak dapat apa-apa. Mungkin Petrus berpikir dalam hatinya, aduh hari ini susah banget. Kalau dia orang Betawi dia bilang, aduh hari ini apes banget gue. Gak dapat apa-apa. Itu yang ada dalam hati Petrus mungkin. Itu yang ada dalam pikirannya. Tapi saudara tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan? Petrus berpikir Yesus enggak perhatikan. Tetapi dengar baik-baik. Sementara Yesus mengajar, hati dan pikiran Tuhan juga tetap tertuju kepada Petrus. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan buat Petrus. Dengar baik-baik. Kondisi seburuk apapun yang sedang kita alami, jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan enggak memperhatikan kita. Dengar baik-baik, apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan sedang perhatikan kita. Amin. Pak ini lagi berat banget Pak. Saya punya kenalan saudara, dia hari-hari ini sedang stres berat saudara. Karena terkena pinjol. Jadi saudara jangan ada yang kena pinjol ya. Aduh berat banget saudara. Utang dari berapa juta sekarang. Tahun lalu dia bilang 130 juta saudara. Bayangin. Terpaksa pinjem duit, cari pinjaman. Ada teman yang baik kasih pinjam 90 juta. Dia transfer uang 90 juta untuk bayar pinjolnya saudara. Tahu saudara, berapa bulan kemudian itu ternyata belum bayar semuanya. Berapa bulan kemudian kembali 130 juta lagi. Stres saudara.
Setiap bulan gajian, dia bilang setiap bulan gajian itu cuma habisnya bayar pinjol, cicilan. Sampai kadang-kadang katanya kalau lagi pikirannya lagi sedeng, saudara tahu sedeng ya? Hah? Lagi korslet pikirannya tuh lagi nunggu kereta katanya. Kadang-kadang ada suara di telinga, lompat aja. Lompat, kereta datang lu lompat aja, selesai semuanya kok. Itu cara terbaik untuk menyelesaikan kesulitan kamu. Saya mau katakan begini, semua kita pernah gagal kok. Tapi dengar baik-baik, apapun situasi yang sedang kita alami, Tuhan perhatikan kita. Tuhan lihat, Tuhan peduli dengan semua yang terjadi dalam hidup setiap kita. Karena dengar baik-baik, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera buat setiap kita. Walaupun waktu kita ngalami kegagalan, kayaknya nggak enak. Kayaknya tidak menyenangkan. Kadang-kadang bikin kita nggak happy, kadang-kadang bikin kita susah hati kita. Kadang-kadang bikin kita khawatir, bikin kita cemas. Tapi dengar baik-baik, kegagalan yang kita alami tidak akan pernah bisa mengubah rancangan Tuhan buat setiap kita. Amin. Makanya dari kisah ini, yang pertama kita harus pelajari adalah begini. Jangan pernah takut dengan yang namanya kegagalan. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan kegagalan. Ini poin pertama yang kita harus pelajari. Jangan pernah takut dengan kegagalan karena kabar baiknya adalah semua orang pernah gagal. Sehebat apapun saudara, satu saat saudara pernah gagal. Satu saat saudara pasti bisa gagal. Ada yang bilang, oh Pak saya belum pernah gagal. Saya nggak doain, tapi saya pastikan bahwa saudara satu saat pasti akan gagal. Saudara tahu penemu bola lampu? Bukan saya Pak, iya memang bukan saya. Penemu bola lampu adalah siapa? Thomas siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia melakukan percobaan sampai dia bisa menemukan bola lampu? Berapa kali saudara tahu? 1000 kali saudara. 1000 kali dia bikin percobaan. Gagal percobaan. Sampai menurut sejarah ceritanya katanya itu jendela di belakang ruang tempat dia uji coba saudara. Itu barang rongsokannya sudah hampir setinggi rumahnya. Karena 1000 kali gagal saudara. Tapi dengar baik-baik. Thomas Alva Edison tidak pernah takut dengan kegagalan. Orang yang gak pernah takut dengan kegagalan adalah orang yang akan berani untuk mencoba lagi. Sekali lagi, orang yang tidak takut dengan yang namanya kegagalan adalah orang yang akan berani untuk coba lagi. Nah persoalan kita adalah gini, banyak kali kita gagal dan kita memutuskan untuk gak bikin apa-apa. Kita nyerah, kita kecewa. Coba seandainya Thomas Alva Edison berhenti pada percobaan yang ke-999. Dia tidak mencoba percobaan yang ke-1000 kali, apa yang terjadi? Nggak akan pernah ketemu. Betul? Keberhasilan dia di mana? Di yang ke-1000 kali. Bayangin kalau kita berhenti coba, selesai kita. Pak Arman kalau gagal, kemudian udahlah saya berhenti aja. Udah pensiun jadi pengacara, udah. Mau ngapain? Tapi kegagalan kan bukan gini loh. Kegagalan bukan sesuatu yang bisa stop langkah kita. Enggak, kita akan terus maju kok. Hidup kita harus jalan terus. Saya katakan tadi begini, kita bisa gagal, tapi gini loh, kegagalan kita enggak boleh menggagalkan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan enggak pernah bisa dikalahkan, enggak pernah bisa digagalkan oleh kegagalan kita. Sampai kita memutuskan untuk berhenti dan enggak bikin apa-apa lagi. Baru disitulah kita gagal. Makanya orang pintar bilang begini, kegagalan itu adalah sukses yang, tapi bukan cuma itu. Kita belum gagal sampai kita berhenti mencoba. Sebenarnya kegagalan itu bukanlah suatu kegagalan selama kita masih terus berusaha, selama kita masih terus berupaya. Kita belum gagal kok.
Saudara yang ditolak sana, tolak sini, cari kerjaan. Saudara belum gagal. Jangan putus asa, saudara belum gagal. Saudara baru disebut gagal kalau saudara berhenti dan gak bikin apa-apa. Duduk manis di rumah kemudian ambil HP dan main game tiap hari. Saudara orang gagal. Nyerah dengan keadaan. Maju terus, maju terus. Percayalah begini, ada rancangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan buat kita. Tugas kita adalah terus coba aja. Amin. Jangan pernah menyerah. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Thomas Alva Edison ketemu dengan percobaan yang ke-1000 kali. Baru dia berhasil. Saya nggak tahu. Kita harus menempuh berapa kali. Tapi pesan firman Tuhan hari ini buat kita adalah ada Tuhan yang perhatikan hidup kita. Percaya aja, tunggu aja waktunya Tuhan dan kita akan melihat bahwa Tuhan bisa merubah kegagalan kita jadi keberhasilan. Sesungguhnya kegagalan yang kita alami itu cuma cara Tuhan untuk bentuk hidup kita. Supaya kita makin lama makin kuat. Amin. Supaya kita makin lama makin sabar. Supaya kita makin lama makin bijaksana dalam kehidupan. Amin. Dan poin yang kedua, kita belajar dari kisah ini. Jadi yang pertama apa? Jangan takut gagal. Petrus sudah semalaman dia gagal nih nangkap ikan. Semalaman dia gagal nangkap ikan. Coba seandainya Yesus bilang, Petrus, tebarkan jalamu. Petrus kan ngomong begini sama Tuhan, udah sepanjang malam saya tebarin jala. Bukan gak kerja apa-apa saya. Saya sepanjang malam melaut dan coba tangkap ikan, gak dapat apa-apa Tuhan. Malam aja gak dapat apalagi siang. Tuhan bilang tebarkan jala. Enggak Tuhan, saya udah sepanjang malam berusaha. Malam aja gagal apalagi siang. Udah Tuhan kita ke darat aja. Nanti malam kita coba lagi. Seandainya Petrus memutuskan untuk melakukan itu dan gak menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Dia gak akan pernah dapat ikan. Jadi teruslah mencoba. Saya berdoa kita akan ketemu dengan waktunya Tuhan buat setiap kita. Amin. Dan yang kedua, dengar baik-baik bagaimana caranya supaya kita bisa melihat keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tetap percaya. Petrus bilang, karena kamu mengatakannya, karena kamu yang mengatakannya, maka aku akan melakukan. Jadi waktu Simon bilang, karena kamu mengatakannya, aku melakukannya, saya menyimpulkannya begini, Petrus tuh percaya saja. Jadi poin yang kedua yang harus kita lakukan apa? Percaya aja. Sama-sama bilang, percaya. Iya, pakai aja saudara. Percaya aja. Tuhan saya udah coba berkali-kali tapi Tuhan bilang percaya aja. Tadi pagi saya kasih kesaksian 10. Saya menikah 29 tahun dengan istri saya. Tahun pertama pernikahan kami, bulan ketiga istri saya hamil. Oh seneng dong yang namanya pengantin baru kalau istrinya hamil pasti seneng kan. Tapi kebahagiaan itu umurnya cuma 1 minggu kali. 1 minggu setelah saya tahu istri saya hamil, tiba-tiba istri saya keguguran. Istri saya sampai dibawa ke, waktu saya ingat di rumah sakit Fatmawati, kemudian dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, pulang tangan kosong saudara. Itu pasti ada kekecewaan dalam hati. Saya harus menunggunya sampai tahun ke-8. 8 tahun kemudian istri saya hamil lagi. Tapi lagi-lagi umurnya cuma 1-2 minggu, saya dapat kabar yang tidak menyenangkan. Istri saya keguguran lagi. Harus masuk ke rumah sakit lagi. Kami harus keluar uang untuk kuret dia dan segala macam. Dan waktu kami pulang gak bawa apa-apa. Saya cuma bawa istri saya aja ke rumah. 8 tahun sudah nunggunya saudara. Tahun ke-9 istri saya hamil lagi. Saya bilang sama dia, kenapa lu hamil? Untung dia ngomong, kan kita serumah.
Maksud saya ngomong begitu, maksud saya gini. Lu kan udah 2 kali keguguran. Ngapain lu mau hamil lagi? Saya bilang sama istri saya, kamu gak trauma. Setiap kali kita keluar dari rumah sakit, kita pulang tangan kosong. Tapi ada seorang dokter yang bilang sama saya begini, Pak, percaya aja. Kalau Tuhan kasih, gak ada satupun yang bisa menghalangi. Saya pegang kata-katanya, saya amini dalam hati saya percaya deh Tuhan. Tahun ke-10 lahir anak itu saudara. Nunggunya 10 tahun saudara. Semua kita pernah gagal. Mungkin saudara punya pengalaman yang berbeda. Tapi intinya begini, semua kita pernah gagal. Tapi bisakah di titik kegagalan kita tetap percaya sama Tuhan? Bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli dengan hidup kita. Amin. Coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat 13 bilang begini, Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini orang yang pengen ini, punya rencananya bagus, rencananya hebat. Saya mau melakukan ini. Saya sudah persiapannya ini. Firman Tuhan bilang, ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dengar baik-baik, firman Tuhan ini mau bilang begini, bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang pasti. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok dalam hidup kita. Kita nggak tahu, banyak hal yang kita nggak tahu, banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Jadi kalau kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Percaya aja sama Tuhan. Percaya aja, kalau kita tahu begini, kita nggak tahu hari esok kita. Ngapain kita nyiksa diri kita? Serahkan aja sama Tuhan, percaya aja sama Tuhan. Amin. Kamu nggak tahu kata firman Tuhan. Makanya sebenarnya ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Percaya aja, serahkan aja semuanya sama Tuhan. Amin. Petrus bilang, karena kamu mengatakannya Tuhan, aku melakukannya juga. Padahal nih sepanjang malam aku udah gak dapet apa-apa nih Tuhan. Sepanjang malam aku gagal. Mungkin udah 20 kali aku lemparin jala. Mungkin sudah 30 kali aku tebarin jala. Gak dapet apa-apa. Tapi karena Engkau mengatakannya, aku mau percaya Tuhan. Aku mau melakukannya. Amin. Kalau saudara sudah gagal. Jangan kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Amin. Di poin yang ketiga kita akan mengerti begini. Poin ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini saya mau katakan begini. Bahwa semuanya dengar baik-baik. Bahwa semuanya bukan karena pengalaman dan kemampuan kita. Kenapa banyak orang gagal? Yakobus pasal 4 tadi bilang kami mau ini. Besok kami mau ke sana, mau ke sini. Karena gini, kita merasa kita mampu, kita merasa kita hebat, kita merasa kita bisa. Padahal kisah dari kegagalan Petrus ingin mengajarkan buat kita. Petrus bilang, sudah sepanjang malam Tuhan kami bekerja keras. Jadi saya mau katakan begini, keberhasilan kita enggak melulu karena kita kerja keras. Saudara harus kerja keras, tapi dengar baik-baik.
Jangan bergantung kepada kerja keras kita. Jangan bergantung kepada keterampilan kita. Petrus ini pengalaman jadi nelayan. Dari kecil dia sudah menjalani profesinya sebagai seorang nelayan. Petrus tahu bagaimana cara menangkap ikan. Tapi dengar baik-baik. Kita punya skill, kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan. Enggak menjamin kita akan sukses. Amin. Kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan, kita punya skill, kita punya kekayaan, bahkan dengar baik-baik, enggak menjamin kita enggak gagal dalam kehidupan kita. Petrus sudah buktikan buat kita. Sepanjang malam, kerja kerasnya, skillnya, kemampuannya sebagai seorang nelayan tidak bisa menolong dia untuk mendapatkan seekor ikan pun sepanjang malam. Jadi firman Tuhan ini ingin ingatkan buat setiap kita. Yuk kalau kita pernah gagal, belajar dari kegagalan kita. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Karena dalam kehidupan kita, enggak selalu soal kemampuan dan keahlian kita. Ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bisa menolong kehidupan setiap kita. Makanya kalau saudara pernah gagal, atau mungkin 1-2 di antara kita yang berupaya berkali-kali masih gagal. Pertanyaannya begini, jangan-jangan saudara sedang mengandalkan kemampuan saudara sendiri. Saudara harus bergantung sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus ngalamin ini. Kemampuan, keterampilan kita itu memang kadang-kadang jadi modal penting buat kita. Tapi dengar baik-baik, kita perlu belajar percaya sama Tuhan. Dan yang kedua yang paling penting ini, kita belajar memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Amin. Kalau udah tahu dengan cara kita gagal, Einstein bilang begini, cuma orang gila, saya percaya saudara gak mau disebut gila ya. Cuma orang gila yang melakukan hal yang sama terus menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Dengar baik-baik, sekali lagi. Cuma orang gila yang melakukan hal yang sama berkali-kali dan mengharapkan hasil yang Kalau kita mau hasilnya berbeda, apa yang harus kita lakukan? Caranya harus diganti. Karena kalau caranya masih sama, hasilnya pasti sama. Kalau mau hasilnya berbeda, ganti caranya. Kalau kita udah tahu dengan ini kita gagal, jangan diterusin saudara, ganti caranya. Kalau selama ini saudara cuma andalin kemampuan saudara, skill saudara keterampilan saudara, hari ini berhenti kalau itu bikin saudara gagal. Kalau selama ini saudara menomorduakan Tuhan, yuk hari ini coba nomor satuin Tuhan. Kita akan lihat begini, seperti Petrus katakan, karena engkau yang mengatakannya Tuhan, aku melakukannya juga. Dan lihat gini loh, bukan berarti saya bilang enggak perlu kerja keras. Ketika Petrus percaya, mentaati apa yang Yesus katakan, Petrus cuma sekali aja tebar jala. Itu dia tarik jalanya, perahunya hampir tenggelam saudara. Hari ini kesempatan buat setiap kita. Kalau kita pernah mengalami kegagalan, introspeksi. Apa yang bikin kita gagal? Jangan-jangan kita gagal karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan Yakobus tadi, kamu kan gak tahu apa yang akan terjadi besok. Harusnya kamu bilang, kalau Tuhan kehendaki. Artinya apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita pernah gagal. Karena kegagalan yang kita pernah alami dalam hidup kita akan mengajarkan kita untuk mulai berpikir dan memutuskan begini. Ini saatnya untuk aku percaya sama Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jangan pernah takut gagal, tetap percaya aja sama Tuhan.
Dan jangan andalkan kekuatan, kemampuan kita. Karena Tuhan punya rancangan yang besar, yang indah buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.